5 perubahan iklim. Yang pertama, adaptasi dan mitigasi. Pengertiannya, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama seperti 10 tahun atau lebih. Kenaikan suhu global, kenaikan permukaan air laut. Dampak perubahan iklim. Yang pertama, ketahanan pangan atau biasa dipanggil gagal panen dan menurunnya tingkat produksi. Laut dan air. Glasier menghilang, kenaikan air laut dan banjir. Ekosistem. Kerusakan ekosistem, terancamnya habitat penting. Yang keempat, cuaca ekstrim atau banjir, kebakaran hutan, dan awal musim yang tidak menentu. Penyebab perubahan iklim. Yang pertama, gas rumah kaca, termasuk pertama karbon dioksida, metan, dan nitrous oksida. Gas-gas ini berasal dari yang pertama, deforestasi dan kebakaran hutan. Yang kedua, konversi daerah lahan basah, bergabut, dan mangrove. Yang ketiga, pertanian padi. Yang keempat, peternakan. Yang kelima, pemakaian pupuk. Mitigasi. Mitigasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim. Mitigasi dapat dilakukan dengan menyusun rencana aksi gas rumah kaca pada tingkat nasional dalam provinsi dan provinsi. Mitigasi pada tingkat kabupaten. Kegiatan mitigasi. Yang pertama, penanaman pohon untuk penyerapan CO2. Yang kedua, konservasi atau menghindari deforestasi dan degradasi termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove untuk simpanan karbon stok dalam pohon atau gambut. Yang ketiga, peralihan ke teknologi energi efisien. BBM yang dibutuhkan dikurangi. Yang keempat, energi terbarukan, yaitu tidak menggunakan BBM. Adaptasi. Adaptasi adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim. Adaptasi dilakukan dengan pengembangan kerangka kebijakan, memperkuat kajian kerentanan dampak perubahan iklim, meningkatkan kapasitas semua pihak, dan memperkuat implementasi dan dengan kerjasama antara pihak. Restorasi ekosistem dan perubahan iklim. Kawasan hutan berperan menurunkan emisi sebesar 14% untuk unilateral yang akan dicapai dengan mengenali dan mengelola secara baik deforestasi dan mengenali dan mengatasi deforestasi. Yang kedua, potensi untuk mengembangkan restorasi ekosistem. Bila 5% dari kawasan hutan yang rusak dijadikan lokasi pengembangan restorasi ekosistem, maka paling tidak seluas 9,5 juta hektar dapat direvitalisasi. Yang ketiga, bila restorasi ekosistem telah dapat dicapai, artinya ultimate goal yaitu multitudes of forest telah dapat dicapai, termasuk di dalam fungsi hutan sebagai penyerap karbon, menurunkan konsentrasi karbon di udara, dan bukan menurunkan emisi. Ilustrasi pembangunan perubahan iklim.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.